ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Anggap NATO ikut perang, melulu Rusia ingatkan untuk tak meremehkan resiko perang nuklir. Rusia memperingatkan dunia untuk tidak meremehkan resiko besar perang nuklir serta menyinggung bantuan senjata dari Barat kepada Ukraina. Kremlin menganggap bahwa senjata konvensional Barat adalah target yang sah di Ukraina, di mana pertempuran sedang berkecamuk di timur. Resikonya sekarang cukup besar, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov kepada televisi pemerintah Rusia pada Senin 25 April 2022, menurut transkrip wawancara di situs kementerian. Saya tidak ingin meningkatkan resiko itu secara artifisial. Banyak yang menyukai itu, bahayanya serius, nyata. Kita tidak boleh meremehkannya, ujarnya dikutip dari Reuters. Lavrov menjawab pertanyaan soal pentingnya menghindari Perang Dunia Ketiga dan apakah situasi saat ini sebanding dengan krisis rudal Kuba 1962, titik terendah dalam hubungan Amerika Serikat Soviet. Wawancara Lavrov ini dianggap Menteri Luar Negeri Ukraina sebagai bentuk keputusan Moskow. Rusia telah kehilangan harapan terakhirnya untuk menakut-nakuti dunia agar tidak mendukung Ukraina, tulis Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba di Twitter setelah wawancara dengan Lavrov. Ini hanya berarti Moskow merasakan kekalahan, imbuhnya. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menjanjikan lebih banyak senjata selama pertemuan di Kiev, Ukraina pada Minggu 24 April lalu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Senin menggunakan deklarasi darurat untuk menyetujui potensi penjualan amunisi senilai $165 juta ke Ukraina. Pentagon mengatakan paket itu mencakup amunisi artileri untuk howitzer, tank, dan peluncur granat. Duta Besar Moskow untuk Washington telah mengingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan pasukan senjata karena dapat mengobarkan konflik. Lavrov dalam wawancara menyebut pengiriman persenjataan Barat ke Ukraina mengartikan bahwa aliansi NATO sebenarnya terlibat perang dengan Rusia. Moskow memandang senjata-senjata ini sebagai target yang sah. Senjata-senjata ini akan menjadi target yang sah bagi militer Rusia yang bertindak dalam konteks operasi khusus, kata Lavrov. Fasilitas penyimpanan di Ukraina Barat telah menjadi sasaran lebih dari sekali oleh pasukan Rusia. Bagaimana bisa sebaliknya? NATO pada dasarnya terlibat dalam perang dengan Rusia melalui proksi dan mempersenjatai proksi itu. Perang berarti perang, ujarnya seperti dilakukan Quartet. Invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berjalan 2 bulan merupakan serangan terbesar di negara Eropa sejak 1945. Perang ini mengakibatkan ribuan orang tewas dan terluka, kota-kota runtuh, hingga 5 juta warga Ukraina terpaksa mengungsi. Moskow menyebut tindakannya sebagai operasi khusus untuk melucuti senjata Ukraina dan melindunginya dari fasis. Namun Ukraina dan Barat mengatakan ini dalih palsu untuk perang agresif tak beralasan oleh Presiden Vladimir Putin. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev, Moskow pekan lalu melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut provinsi timur yang dikenal sebagai Donbas. Jika misi ini berhasil, wilayah Donbas yang dikuasai separatis pro-Rusia akan terhubung dengan Crimea yang dicaplok Moskow pada 2014. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, tujuan nyatanya adalah untuk merebut ibu kota Kiev. Namun Ukraina dibantu oleh senjata Barat memaksa pasukan Presiden Vladimir Putin untuk mundur. Moskow sekarang mengatakan tujuannya adalah untuk mengambil Donbas, kawasan industri yang sebagian besar berbahasa Rusia di Ukraina Timur. Pada Senin 25 April, Rusia memfokuskan senjatanya di luar Donbas dengan rudal dan pesawat tempur menyerang jauh di belakang garis depan untuk mencoba menggagalkan upaya pasukan Ukraina. 5 stasiun kereta api di Ukraina Tengah dan Barat terkena rudal dan 1 pekerja tewas, kata Alexander Kamisin, kepala kereta api negara Ukraina. Rudal menghantam Lviv, kota barat dekat perbatasan Polandia yang macet oleh orang Ukraina yang melarikan diri dari rumah mereka. Pihak berwenang Ukraina mengatakan sedikitnya 5 orang tewas oleh serangan Rusia di wilayah Vinnytsia Tengah. Rusia juga menghancurkan kilang minyak dan depot bahan bakar di Kremsuk di Ukraina Tengah, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Secara keseluruhan, pesawat tempur Rusia menghancurkan 56 target Ukraina, katanya. Serangan terhadap depot bahan bakar dimaksudkan untuk menghabiskan sumber daya perang Ukraina yang vital. Serangan terhadap rel dimaksudkan untuk mengganggu jalur pasukan dan mengintimidasi orang yang mencoba menggunakan kereta api untuk melarikan diri dari pertempuran, kata Philip Bradlove, pensiunan Jenderal Amerika Serikat yang merupakan komandan tertinggi NATO dari 2013 hingga 2016. Lebih lanjut, pada Selasa 26 April, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Rusia telah merebut kota Kremina di Ukraina di wilayah Luhansk setelah berhari-hari pertempuran jalanan. Kota Kremina dilaporkan telah jatuh dan pertempuran sengit dilaporkan terjadi di selatan Izium ketika pasukan Rusia berusaha maju menuju kota Sloviansk dan Kramatorsk dari utara dan timur, kata militer Inggris dalam sebuah tweet.
Staf umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki Kharkiv saat mereka berjuang untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. Menurut Rusia singgung soal resiko nuklir, peringatkan Ukraina agar tak provokasi perang dunia ketiga. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan tak ingin melihat resiko perang nuklir yang berpotensi terjadi agak signifikan dalam konflik antara negaranya dan Ukraina. Menurut Lavrov, bahaya perang nuklir sangat serius dan tidak boleh diremehkan. Untuk itu, Lavrov memperingatkan Ukraina agar tidak memprovokasi perang dunia ketiga. Semua yang membaca mantra bahwa dalam hal apapun kita tidak bisa membiarkan perang dunia ketiga, katanya dalam sebuah wawancara televisi Rusia yang dikutip AP News. Bahayanya perang nuklir serius, ini nyata, ini tidak boleh diremehkan, tambahnya. Hal itu disampaikan Lavrov sebagai tanggapan atas pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin. Sebelumnya, Austin mengatakan Amerika Serikat ingin melihat Ukraina tetap berdaulat dan menjadi negara demokratis. Amerika Serikat juga ingin melihat Rusia melemah ke titik di mana negara itu tidak dapat melakukan hal-hal seperti menginvasi Ukraina. Pernyataan Austin tampaknya mewakili pergeseran tujuan strategis Amerika Serikat sejak Washington mengatakan tujuan bantuan militer Amerika adalah untuk membantu Ukraina menang dan untuk membela negara tetangga NATO Ukraina dari ancaman Rusia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia telah kehilangan harapan terakhir untuk menakut-nakuti dunia agar tidak mendukung Ukraina. Demikian pembicaraan tentang bahaya nyata perang dunia ketiga. Ini hanya berarti Moskow merasakan kekalahan di Ukraina, tulis Kuleba di Twitter.